Sudah. Ini model perilaku konsumen. Nah ini tadi. Memahami model perilaku konsumen sangat rumit karena terkait dengan banyak variabel. Konsumen dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, usia yang berbeda, daerah yang berbeda akan memiliki perilaku pembelian yang berbeda pula. Pasti ya ini ya, sudah pasti. Terus selain itu masih banyak lagi variabel-variabel yang berpengaruh. Dulu itu contohnya yang banyak itu, ya. Model perilaku konsumen dikembangkan untuk mengatasi kesulitan memahami konsumen tersebut. Terdapat banyak model perilaku konsumen, tetapi pada dasarnya model ini memiliki tujuan untuk mengetahui atau menjelaskan apa, berapa, mengapa, dan bagaimana. Apa itu apa yang dibeli, mungkin berapa itu berapa yang dibeli, mengapa barang itu yang dibeli, bagaimana barang itu dibeli, mungkin tempatnya membeli di mana. Kalau kita mau menyusun strategi pemasaran yang 4P itu, jadi di mana sih biasanya orang senang membeli HP? Apakah di mall? Apakah dia kayak buka ruko? Karena mungkin di mall terlalu lama, terlalu itu, mungkin parkirnya gini-gini. Dia lebih, kebanyakan orang lebih senang dia beli di yang kayak di pinggir jalan, terus dia buka sendiri, khusus untuk HP, mungkin Samsung, BlackBerry, untuk Sony dan sebagainya. Nah, itu model dari perilaku konsumen itu banyak, tetapi pada dasarnya itu untuk menganalisis ini. Apa, berapa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana, gimana. Ini penelitian perilaku konsumen. Alasan utama mempelajari perilaku konsumen adalah untuk membuat seseorang pemasar dapat memperkirakan bagaimana seorang konsumen memberikan reaksi terhadap stimuli yang diberikan melalui pesan-pesan iklan, dan untuk memahami mengapa konsumen membuat keputusan untuk melakukan pembelian. Stimuli itu apa? Masih ingat? Apa? Ya, rangsangan. Stimuli itu rangsangan. Hal ini perlu dilakukan agar strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan sesuai dengan reaksi yang diharapkan dari konsumen. Jadi kalau kita mempelajari perilaku konsumen, intinya kan kita mengerti itu tadi ya, apa, siapa, bagaimana, dan apa yang diinginkan oleh konsumen, sehingga kita dapat menentukan strategi pemasaran yang akan dilakukan. Jadi strategi pemasarannya, contohnya tempatnya harus di mana. Kita sebelumnya sudah mengetahui kan perilaku konsumen itu, kebanyakan konsumen di daerah ini itu suka membeli barang, salah satu barang ini contohnya HP tadi, di mana sih dia di gerai resmi atau di toko yang pinggir jalan tapi resmi, bukan di mall, karena mungkin di mall mungkin lebih mahal, terkenal lebih mahal dan sebagainya. Jadi orang enggan atau malas untuk mencoba bertanya, walaupun mungkin di mall tidak selalu lebih mahal, tapi mungkin dia malas untuk bertanya, karena sudah di mall pasti lebih mahal seperti itu ya. Nah, itu kita kan tahu kan, tapi kan maksudnya dalam kuesioner itu mungkin kita bertanya, kenapa Anda membeli di tempat itu? Kan pasti ada alasannya. Kenapa? Karena di mall harganya lebih mahal. Mungkin. Atau mungkin orang saya senang beli di mall. Kenapa? Karena pilihannya lebih banyak, atau lebih dingin, atau dan sebagainya, seperti itu. Jadi itulah fungsinya mempelajari perilaku konsumen. Setelah kita tahu perilaku konsumen itu seperti apa, kita akan tahu strategi pemasaran yang akan kita lakukan.
tentang gimana. 4P masih ingat kan? 4P. Place product promotion price. Enggak. Iya, lupa. Tempatnya di mana, harganya itu yang dijangkau orang berapa. Masih ingat? Sudah mulai ingat. Ya. Nanti kita baca lagi. Ini ada proses penelitian konsumen terdiri dari 6 tahap besar. Yang pertama, menetapkan tujuan penelitian dahulu. Contohnya, tujuannya itu pertama apa? Mungkin tujuan kita untuk mengetahui perilaku konsumen di suatu daerah. Jadi contohnya kita adalah seorang produsen menjual alat elektronik. Itu yang kita menjadi kan proses penelitian konsumen itu ada 6 ini. Yang pertama menentukan tujuan penelitian. Itu kita tentukan dulu tujuannya. Tujuannya apa? Kita mau menganalisis tentang apanya, perilaku konsumen yang apa, tentang pembelian suatu produk. Setelah tujuannya kita tentukan, kemudian kita mengumpulkan data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang kita dapat, contohnya mungkin dari internet atau dari majalah. Biasanya kan di majalah itu ada yang menuliskan untuk saat ini para konsumen sedang mengemari HP dengan layar sentuh. Nah, itu sudah merupakan satu informasi untuk kita. Oh, konsumen ternyata sukanya HP yang seperti ini. Itu namanya data sekunder. Terus kemudian kita juga bisa cari di internet HP layar sentuh bagaimana sih yang disenangi oleh para konsumen saat ini. Oh, yang memiliki layar lebar ya yang besar, mungkin ada penanya yang bisa buat note-nya ada untuk bisa langsung dikirim atau di lewat email dan sebagainya. Dan setelah itu menyusun desain penelitian utama. Menyusun desain penelitian utama ini ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Untuk yang kualitatif itu pertama kita buat ini metode, daftar pertanyaan, dan arah diskusi. Penelitian kualitatif ini dilakukan apabila tujuannya adalah untuk memperoleh ide-ide baru atau variabel-variabel yang terkait dengan subjek penelitian. Terdapat beberapa teknik pada studi kualitatif ini, di mana penggunaannya tergantung dari tujuan penelitian dan tipe data yang dibutuhkan. Biasanya penelitian kualitatif ini lebih ke deskriptif. Deskriptif artinya kan di sini kan untuk memperoleh ide-ide baru. Jadi deskriptif itu menceritakan sesuatu dan nantinya kita akan menemukan sebuah ide baru. Nah, itu metodenya ini bisa dilakukan dengan ini tadi. Itu metode daftar pertanyaan dan arah diskusi. Dan di sini alat-alatnya mungkin bisa dengan wawancara mendalam, yaitu dengan wawancara kepada
wawancara kepada konsumen secara langsung. Itu caranya. Wawancara secara langsung. Fokus group mungkin dia membentuk sebuah grup. Jadi orang-orang atau konsumen yang ingin di analisis itu dikumpulkan dan dibuat sebuah grup diskusi mengenai suatu produk. Jadi dari diskusi tersebut kita bisa mengetahui apa yang diinginkan dari konsumen itu ya. Jadi kan contohnya kita ngasih aja salah satu contoh. Saya ngomong, tapi kayak gini tuh bagus ya, sangat canggih, sangat lengkap. Nah, dari mungkin 10 atau 15 orang dalam grup, itu kan pasti punya penilaian sendiri-sendiri. Mungkin satu orang ngomong, oh iya, itu memang bagus, canggih, dan sangat lengkap. Mungkin salah satunya ngomong, itu kurang ini, harusnya itu ditambah kayak gini. Nah, jadi kan dari itu kan kita bisa mencatat, oh keinginannya konsumen itu sebenarnya seperti apa sih. Nah, kita bisa mengetahui keinginannya dari mana. Itu mungkin bisa kita ambil dari inovasi-inovasi yang diberikan oleh konsumen itu tadi. Ini dari orang pertama kan tadi ngomong, oh iya itu sudah lengkap. Orang kedua ngomong, oh itu kurang ditambah gini. Dan setelah yang kedua itu ngomong, yang pertama tadi, oh iya ya, ternyata itu lebih bagus. Nah, berarti kan ternyata orang yang pertama itu juga menginginkan seperti apa yang diinginkan oleh orang kedua. Seperti itu kan. Oh itu kameranya harusnya dibuat agak megapikselnya agak besar lagi biar bagus. Ya, oh iya ya itu pasti lebih bagus. Nah, berarti kan yang pertama kita dapat. Oh orang sekarang konsumen sekarang itu ternyata menyukai atau menginginkan HP dengan kamera yang dapat istilahnya canggih, hasil fotonya bagus. Terus yang ketiga itu teknik proyeksi, dirancang untuk mengetahui motif yang mendasari seorang tanpa mereka sadari. Dan ini berisi berbagai stimuli dan responden diminta untuk melengkapi, menggambarkan atau menjelaskan makna dari stimuli yang digunakan. Stimuli yang digunakan ini ada contohnya, stimuli yang digunakan di sini. Asosiasi kata. Responden diperlihatkan sekelompok kata, kemudian diminta untuk menjawab dengan cepat. Kata pertama yang muncul dari pikiran setelah mendengar stimuli kata tersebut, misalkan diperdengarkan kata pulsa. Responden atau konsumen pertama itu mungkin ada yang mengatakan pulsa itu kaitannya dengan apa? Handphone. Terus responden kedua, tarif handphone. Mungkin yang ketiga agak mikir apa ya yang berkaitan dengan pulsa. Mungkin ada juga yang menjawab mahal. Kemudian kalimat yang belum lengkap, misalnya apabila Anda memperoleh uang sejumlah 100 juta, maka Anda akan, jadi apa ya, ini seperti biasanya teman-teman ya di hitam putih yang jadi profesor bertanya, tolong dijawab dengan cepat. Jadi itu kan kita bisa mengetahui apa yang diinginkan, apa yang sebenarnya ada di pikiran dari orang tersebut, ya. Jadi dari psikologinya atau alam bawah sadarnya. Kemudian ini yang penelitian kuantitatif terdiri dari metode pengumpulan data, desain sampel, dan alat pengumpulan data. Metode pengumpulan datanya, yaitu yang pertama pengamatan. Jadi di sini melakukan pengamatan terhadap aktivitas responden terhadap produk. Jadi misalnya mengamati sewaktu pembelian, mengkonsumsi. Pengamatan dilakukan secara